Seorang diplomat muda ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya. Kepalanya dibungkus lakban kuning, dan semua bukti tampak sengaja disusun. Apakah ini sekadar tragedi? Atau pesan tersembunyi dari seseorang yang masih hidup di balik kematiannya? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Hujan turun perlahan malam itu. Bukan hujan deras, tapi rintik-rintik yang jatuh seperti bisikan, menyentuh atap rumah kos 2 lantai di Jalan Cendrawasih, Jakarta Selatan. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11:40. Suara kipas angin tua berdengung, menemani sepi malam yang seolah enggan beranjak tidur. Di lantai 2, kamar nomor 7 tertutup rapat. Lampunya menyala redup. Pemilik kos, Bu Lastri, sudah sejak sore curiga. Dari pukul 6, kamar itu belum juga terdengar aktivitas. Biasanya, penghuni kamar itu, Arya Darupangayunan, pulang lebih awal. Kadang ia menyapa ramah, menanyakan kabar, atau sekadar menyapa sopan, "Sudah makan malam, Bu?" Tapi malam itu, tak ada suara. Tak ada langkah kaki, tak ada tanda kehidupan sama sekali. Bu Lastri menatap pintu itu lama. Di bawah pintu, terlihat bayangan samar dari cahaya yang menyorot ke arah lantai. Ia mengetuk pelan. "Mas Arya?" Tak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, lebih keras. "Mas Arya, sudah malam, loh." Masih hening. Hanya suara rintik hujan dan dengung listrik dari lampu lorong yang berumur. Rasa khawatir mulai menelusup. Ia menunduk, mencoba melihat dari celah bawah pintu. Gelap. Hanya samar-samar tampak sepatu kulit hitam yang tergeletak miring. Bu Lastri menelan ludah, lalu menuruni tangga dan memanggil satpam yang berjaga di depan, "Pak Harun." Mereka kembali naik bersama. Pak Harun mengetuk keras kali ini. "Mas Arya, ini Pak Harun, satpam. Kami mau pastikan semua baik-baik saja." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terlalu panjang. Akhirnya, Bu Lastri memutuskan mengambil kunci cadangan. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Bunyi klik kecil terdengar, pintu terbuka perlahan. Dan saat itulah udara di lorong berubah dingin. Lampu kamar menyala, menyorot tubuh seorang pria muda yang terbaring di lantai dekat ranjang. Kepalanya terbungkus lakban kuning. Matanya tertutup rapat, tubuhnya kaku. Ada segelas air putih di atas meja, separuh isi. Sebuah map coklat terbuka di sampingnya, berisi beberapa lembar dokumen bertanda rahasia negara. Di pojok kamar, jendela sedikit terbuka, dan tirai berayun pelan seiring hembusan angin hujan. Bu Lastri menjerit histeris. Polisi datang 20 menit kemudian. Sirine meraung di depan rumah kos. Lorong sempit dipenuhi orang yang mencoba melihat. Kamera ponsel bertebaran, berita mulai tersebar di grup-grup pesan. Diplomat muda ditemukan meninggal misterius. Ada lakban di kepalanya. Kata warga, dia kelihatan murung akhir-akhir ini. Di antara kerumunan, seorang petugas forensik memotret tubuh itu dari berbagai sudut. Tidak ada tanda kekerasan, gumamnya pelan. Tidak ada luka terbuka. Tapi, ini aneh. Rekan Arya dari kementerian, Dimas Wiradana, datang terburu-buru. Wajahnya pucat pasi. "Astaga, ini benar Arya?" Polisi mengangguk singkat. Kepalanya dililit lakban, mungkin upaya bunuh diri. Tapi kita belum bisa simpulkan. Dimas menatap jasad sahabatnya lama. Ia mengenal Arya bukan sebagai pria lemah. Arya adalah sosok yang teguh, disiplin, dan berhati bersih. Mereka sama-sama bekerja di Kementerian Luar Negeri, sama-sama lulus dari program diplomatik yang bergengsi. Bunuh diri? Tidak masuk akal. Saat petugas mulai mengumpulkan barang bukti, salah satu dari mereka membuka laci meja kayu di dekat ranjang. Ada beberapa barang pribadi, dompet, paspor, kacamata, dan sebuah amplop kecil. Namun yang membuat ruangan mendadak hening, adalah 2 benda lain yang tergeletak di dalam laci, alat kontrasepsi dan pelumas seks. Semua mata menatap. Petugas saling berpandangan. "Kita catat semuanya," kata penyidik. "Ya,
Tapi kenapa benda begini ada di sini? Kita tidak berasumsi dulu. Cukup ambil foto dan amankan. Dimas mengalihkan pandangan. Ia tahu persis, berita semacam ini akan meledak. Arya, diplomat muda yang dikenal religius, kini akan dibicarakan dengan kata-kata yang menghinakan. Ia memejamkan mata. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini hanya mimpi. Keesokan paginya, berita itu sudah memenuhi layar ponsel seluruh negeri. Diplomat muda tewas misterius di kamar kos. Diduga bunuh diri dengan cara aneh. Ditemukan alat kontrasepsi, motif masih diselidiki. Foto-foto dari lokasi kejadian beredar luas. Beberapa media bahkan menulis judul provokatif. Nama Arya Darupangayunan kini bukan lagi simbol prestasi diplomatik, melainkan misteri yang mengandung aib. Di rumah orang tuanya di Yogyakarta, ibunya pingsan begitu mendengar berita dari televisi. Ayahnya, Pak Sastro, hanya duduk mematung di kursi kayu tua. Ia menatap foto anaknya berseragam dinas, tersenyum dengan bendera merah putih di belakangnya. Tidak mungkin, Nak. Ayah tahu kamu anak baik. Sementara di Jakarta, di balik tembok dingin kantor kepolisian, penyidik utama Kompol Rahmat Siregar menatap hasil autopsi awal. Tidak ada racun. Tidak ada luka tusuk. Hanya tanda lemas akibat kekurangan oksigen. Tapi sesuatu tidak sinkron. Bagaimana mungkin seseorang membungkus kepalanya sendiri dengan lakban hingga mati lemas, dan masih bisa menaruh barang-barang rapi di meja? Rahmat menatap foto TKP sekali lagi. Ini, tidak seperti bunuh diri, gumamnya. Ini diatur. Sore harinya, suasana di kantor Kementerian Luar Negeri tegang. Rekan-rekan Arya membicarakan kejadian itu dengan suara pelan. Beberapa merasa takut, beberapa memilih diam. Hanya satu orang yang tampak tenang, seorang pria berjas hitam, rambutnya disisir rapi, wajahnya kaku seperti topeng, Reno Widagdo, diplomat senior sekaligus mentor Arya. Kasus menyedihkan, katanya dengan nada datar. Semoga cepat selesai. Namun di matanya, ada sesuatu. Sekilas, tatapannya tidak menunjukkan duka, melainkan ketidaknyamanan yang tersamar. Seolah ia tahu lebih dari yang ia ucapkan. Malam kembali turun di Jalan Cendrawasih. TKP telah disegel garis polisi. Bu Lastri duduk di tangga, menatap kosong ke arah kamar nomor 7. Ia masih mendengar gema suara Arya di benaknya, tawa ramah, ucapan sopan, dan doa-doa malam yang sering terdengar dari balik pintu. Kini, semua itu lenyap, digantikan sunyi yang menusuk. Hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Lampu lorong berkedip-kedip, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Dan di sela suara rintik itu, samar-samar terdengar bunyi langkah kaki seseorang yang berhenti di depan pintu kamar Arya. Bayangan tinggi, mengenakan jas gelap. Ia berdiri lama, lalu berbisik pelan. Maaf, Arya. Seharusnya malam itu aku tidak datang. Bayangan itu kemudian menghilang di kegelapan gang kecil. Tirai jendela kamar nomor 7 bergetar pelan, seperti menahan rahasia yang belum ingin terungkap. Rumah itu sunyi. Di dinding ruang tamu, foto-foto keluarga berjajar rapi. Ada gambar Arya berseragam putih abu-abu saat kelulusan, lalu berseragam dinas diplomatik dengan bendera merah putih di belakangnya. Semuanya tersenyum, seolah waktu berhenti di masa bahagia. Namun pagi itu, di ruang yang sama, hanya ada isak tangis. Ibu Arya, mengenakan kerudung abu-abu yang mulai basah oleh air mata, duduk di kursi rotan dengan wajah hancur. Di pangkuannya, foto terakhir Arya yang diambil saat acara pelantikan diplomat muda 2 tahun lalu. Ia memeluk foto itu seperti memeluk tubuh anaknya sendiri. Arya anak baik, Bu, dia nggak mungkin begitu. Suara perempuan paruh baya itu pecah, tertelan isak. Sementara Pak Sastro, ayah Arya, hanya duduk diam di kursi sebelahnya. Pandangannya kosong menembus jendela. Di depannya, televisi menyala menyiarkan berita duka yang sama, berulang-ulang. Diplomat muda ditemukan tewas misterius di kamar kos, diduga bunuh diri. Kata-kata, diduga bunuh diri, berputar di kepala Pak Sastro seperti pisau tumpul yang tak henti menggores batinnya. Ia menegakkan badan, menatap layar, lalu bergumam lirih namun tegas. Tidak, anak saya tidak akan bunuh diri.
Saya tahu siapa dia. Sore harinya, rumah sederhana itu mulai ramai. Tetangga berdatangan, membawa bunga, makanan, dan ucapan belasungkawa. Namun di antara pelukan dan doa, terselip bisik-bisik yang membuat udara di ruang tamu terasa berat. Katanya, di kamarnya ditemukan alat kontrasepsi. Astagfirullah, masa sih? Padahal orangnya alim begitu. Ya, kita nggak tahu, Bu. Kadang yang kelihatannya suci justru. Kalimat itu belum selesai ketika Pak Sastro berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah, nadanya bergetar menahan amarah. Cukup. Jangan sebar fitnah di rumah orang berduka. Suasana langsung hening. Para tetangga saling pandang, lalu menunduk. Hanya suara tangis Ibu Arya yang terdengar lirih dari kamar belakang. Malamnya, seorang perempuan muda datang dengan langkah mantap. Jas hitam sederhana membungkus tubuhnya, rambut dikuncir rapi. Wajahnya tegas namun berempati. Ia menyalami Pak Sastro dengan hormat. Saya Nadia Pramesti, Pak. Pengacara. Saya diutus oleh teman lama Arya di kementerian. Beliau ingin memastikan keluarga tidak sendirian menghadapi ini. Pak Sastro menatapnya lama. Ada kelelahan dan ketidakpercayaan di matanya. Jadi Anda percaya, anak saya tidak bunuh diri? Nadia mengangguk pelan. Saya belum percaya apapun, Pak. Tapi, saya juga tidak percaya begitu saja pada kesimpulan polisi. Ia mengeluarkan map berisi beberapa lembar berita dari meja. Foto-foto TKP, hasil otopsi sementara, serta laporan polisi yang tersebar di media. Ada yang aneh, katanya sambil menatap Pak Sastro lurus. Laporan menyebut tidak ada luka fisik, tapi ditemukan bekas tekanan di sekitar leher. Itu tanda kekurangan oksigen. Dan posisi lakban di kepala terlalu rapi untuk dilakukan sendiri. Pak Sastro menarik napas berat. Jadi, Anda yakin, ini bukan bunuh diri? Saya yakin, jawab Nadia tegas. Tapi kita harus buktikan. Keesokan harinya, Nadia menemani keluarga ke rumah sakit untuk mengambil jenazah. Di ruang pendingin, tubuh Arya terbaring tenang di balik kain putih. Wajahnya tampak damai, tapi ada garis samar di pelipis kanan, seperti bekas benturan ringan. Ibu Arya terisak pelan, membelai wajah putranya. Nak, kenapa harus begini caranya? Nadia berdiri di samping mereka, menunduk dalam. Ia memperhatikan setiap detail tubuh Arya. Ada sesuatu yang tidak cocok dengan foto TKP yang ia lihat sebelumnya. Bu, boleh saya lihat tangan beliau sebentar? Dengan hati-hati, ia membuka kain penutup tangan kanan Arya. Ada bekas goresan halus di pergelangan, tapi tidak dalam. Bukan tanda bunuh diri, tapi seperti bekas seseorang mencoba melepaskan sesuatu dari pergelangan tangannya, mungkin ikatan. Nadia mencatat dalam benaknya, tidak sesuai dengan laporan forensik awal. Sore itu, jenazah Arya tiba di rumah duka di Yogyakarta. Ratusan orang datang mengiringi. Rekan-rekan sekolah, tetangga, dan perwakilan dari kementerian hadir memberi penghormatan terakhir. Namun di antara wajah-wajah duka, beberapa orang berdasi tampak berbicara pelan di pojok halaman. Nadia memperhatikan mereka dari jauh. Mereka bukan keluarga, bukan teman dekat. Dari lencana di jasnya, ia tahu, mereka dari kementerian. Salah satu dari mereka mendekatinya. Pria berkacamata, mengenalkan diri dengan nada datar. Saya Dimas Wiradana, rekan kerja almarhum. Kami turut berduka. Terima kasih, Pak Dimas, jawab Nadia sopan. Saya pengacara keluarga. Kami sedang mencoba memahami kejanggalan di balik kejadian ini. Dimas menghela napas. Percayalah, Mbak Nadia, dunia diplomatik tidak sesederhana yang terlihat. Kadang, kebenaran sengaja dibuat kabur. Maksud Anda? Arya orang idealis. Dia menolak banyak hal yang tidak pantas di kementerian. Bisa jadi itu membuatnya punya musuh. Nadia menatap tajam. Apakah Bapak tahu seseorang yang mungkin ingin mencelakainya? Dimas diam sejenak. Pandangannya beralih ke arah mobil hitam yang terparkir di seberang jalan. Ada seseorang, bisiknya lirih. Tapi hati-hati, nama itu terlalu berat untuk disebut di tempat ini. Malam itu, setelah pemakaman usai,
Nadia duduk di teras rumah keluarga Arya. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Ia membuka map yang ia bawa sejak pagi, laporan polisi, foto TKP, dan salinan rekaman CCTV yang ia peroleh dari kenalan di kepolisian. Rekaman itu buram, tapi cukup jelas menunjukkan lorong kos Arya. Pada menit ke-47, terlihat sosok seseorang keluar dari kamar Arya. Tinggi, memakai jaket gelap, membawa sesuatu seperti map biru. Langkahnya cepat, terarah, tanpa menoleh ke belakang. Nadia memutar ulang beberapa kali. "Siapa kamu?" gumamnya. Ia menulis catatan di pojok kertas. Map biru. Jaket hitam. Waktu, malam, sekitar pukul 10:15. Sementara di dalam rumah, suara ibu Arya masih terdengar memanggil lirih nama anaknya. Penuh sedih, tapi juga percaya. Arya tidak mungkin bunuh diri, Nak. Dia pasti disakiti. Nadia menatap langit malam yang gelap. Hatinya bergetar antara rasa iba dan tekad. "Ibu benar," bisiknya. "Anak ibu tidak bunuh diri. Dan saya akan buktikan." Beberapa hari kemudian, Nadia resmi menjadi kuasa hukum keluarga. Ia mendatangi kantor polisi untuk meminta salinan laporan lengkap. Tapi yang ia terima hanyalah berkas seadanya. Beberapa halaman tampak dihapus dengan spidol hitam. Beberapa tanda tangan hilang. "Maaf, Bu Nadia," kata petugas dengan nada dingin. "Data lengkap belum bisa kami berikan. Masih tahap penyelidikan." "Tahap penyelidikan?" Nadia menaikkan alis. "Tapi di media kalian sudah menyebut dugaan bunuh diri. Jadi mana yang benar?" Petugas itu terdiam. Nadia menyadari, ini bukan sekadar kasus biasa. Ada tangan-tangan lain yang mencoba mengatur arah cerita. Malamnya, ia kembali menatap layar laptop. Di meja kerjanya, foto-foto TKP terjejer, posisi tubuh Arya, lakban kuning, gelas air, alat kontrasepsi, dan map coklat. Ia memperbesar bagian tertentu dari foto, bagian lantai dekat ranjang. Ada noda samar di sana, seperti bekas sepatu berukuran besar. Ia membuka catatannya. Jejak sepatu asing. Map biru. CCTV tidak sinkron dengan waktu kematian. Ia menatap foto wajah Arya yang diambil beberapa hari sebelum meninggal. Senyumnya tenang, matanya jernih. "Saya tidak kenal kamu, Arya, tapi saya tahu kamu pantas dapat kebenaran." Lampu meja redup. Hujan kembali turun di luar jendela. Di layar laptop, rekaman CCTV berhenti di menit terakhir. Sosok bayangan itu menoleh sekilas ke arah kamera sebelum menghilang. Tatapan matanya samar tapi jelas. Pagi di Jakarta selalu penuh suara, deru kendaraan, klakson yang bersahutan, dan aroma kopi dari warung di pinggir jalan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria berdiri di balkon lantai 3 sebuah apartemen sederhana. Rambutnya berantakan, mata sembab karena kurang tidur. Di tangan kirinya, segelas kopi hitam, di tangan kanan, selembar foto yang sudah agak kusam. Bagas Wirawan. Jurnalis investigatif, usia 32, dengan reputasi sebagai pemburu berita yang tak pernah takut pada ancaman. Namun pagi itu, tatapan Bagas tidak garang seperti biasanya. Ada beban di sana, beban kebenaran yang belum utuh. Ia menatap foto itu lagi, wajah Arya Darupangayunan tersenyum di depan gedung Kementerian Luar Negeri. "Kau mati dengan cara yang aneh, Mas," gumamnya pelan. "Dan setiap kali kasus terasa aneh, biasanya ada yang berusaha menutupinya." Beberapa hari terakhir, Bagas menerima pesan anonim dari seseorang yang mengaku bekerja di kepolisian. Pesan itu singkat, "Kalau kau mau tahu kebenarannya, cari rekaman CCTV kos di Jalan Cendrawasih. Tapi cepat, sebelum dihapus." Ia menatap ponselnya, menimbang-nimbang. Naluri jurnalistiknya langsung menyala. Berita kematian diplomat muda sudah menjadi headline di seluruh media, tapi semuanya hanya mengulang satu kalimat klise, diduga bunuh diri. Tak satu pun menggali lebih dalam. Bagas tahu, kasus yang terlihat tenang di permukaan biasanya menyimpan badai di dasar. Siang itu, ia menuju rumah kos tempat Arya ditemukan. Garis polisi masih melintang di pintu depan, tapi penjagaan sudah longgar. Ia menunjukkan kartu pers dan berbicara pada satpam, "Pak Harun. Saya Bagas,
jurnalis. Hanya ingin tahu beberapa hal. Tidak akan ganggu apapun. Pak Harun menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Saya juga masih nggak percaya, Mas. Orangnya sopan, rajin. Nggak pernah bikin masalah. Malam itu cuma aneh. Aneh bagaimana, Pak? Hujan gerimis, jam 10 lebih dikit. Saya dengar pintu kamar nomor 7 kebuka. Kirain Mas Arya mau keluar, tapi ternyata cuma lampu lorong yang nyala. Saya lihat bayangan orang lewat, tinggi, pakai jaket gelap. Jalannya cepat banget. Setelah itu, sunyi. Bagas mencatat dalam buku kecil. Bapak kenal orang itu? Nggak sempat lihat jelas. Tapi bukan tamu biasa. Biasanya kalau tamu, Mas Arya ngasih tahu saya dulu. Dan setelah itu, sekitar 2 jam kemudian, Bu Lastri naik. Katanya kamar terkunci. Ya, habis itu Bapak tahu sendiri. Bagas menatap pintu kamar nomor 7 yang kini disegel. Dalam hatinya, ada firasat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sore hari, ia duduk di dalam mobil, memutar ulang rekaman CCTV yang berhasil ia dapatkan dari sumber rahasia di kepolisian. Layar laptopnya gelap, hanya diterangi cahaya jingga senja dari jendela mobil. Rekaman berdurasi 52 menit, diambil dari kamera lorong lantai 2. Menit pertama hingga ke-40 berjalan normal. Beberapa penghuni kos lewat, termasuk Bu Lastri membawa cucian. Lalu di menit ke-47, sosok itu muncul, tinggi, jaket hitam, menenteng map biru. Bagas memajukan video, memperlambat kecepatan. Wajahnya tidak jelas, tapi langkahnya cepat dan mantap. Dan ketika sosok itu menoleh sekilas ke arah kamera, terlihat sesuatu di matanya. Tatapan yang terlalu tenang untuk orang yang baru saja meninggalkan kamar korban. Bagas mengulang beberapa kali. Siapa kamu, dan apa yang kau lakukan di kamar Arya? Ia memotong beberapa frame, memperbesar bagian map biru. Di sudut kiri bawah terlihat lambang kecil, seperti logo kementerian. Kementerian Luar Negeri, gumamnya. Kau orang dalam. Malamnya, Bagas mengirim pesan ke redaktur seniornya, Rizal, di kantor media tempat ia bekerja. Bagas, saya punya sesuatu soal kasus diplomat. Tapi ini bukan bunuh diri. Saya butuh waktu. Rizal, berapa jauh kamu yakin? Bagas, cukup jauh untuk bilang ada orang besar yang main di baliknya. Rizal, hati-hati. Kalau sudah sentuh kementerian, itu bukan lagi berita ringan. Pastikan data kuat. Bagas menatap layar lama. Ia tahu, Rizal benar. Sekali ia buka ini ke publik tanpa bukti kuat, ia bukan hanya kehilangan karir, tapi mungkin juga keselamatan. Keesokan harinya, Bagas datang ke Kementerian Luar Negeri. Ia berpura-pura sebagai wartawan yang ingin mewawancarai pejabat soal hubungan bilateral. Tapi sebenarnya, tujuannya lain, mencari siapa saja yang mengenal Arya. Seorang staf muda, perempuan berkacamata, menyapanya sopan. Mas Arya orang baik. Semua orang di sini suka padanya. Saya dengar dia sempat terlibat proyek besar sebelum meninggal, tanya Bagas pelan. Iya, proyek kerja sama investasi luar negeri. Tapi katanya ada masalah. Arya menolak menandatangani dokumen tertentu. Setelah itu, suasana agak dingin. Dengan siapa? Staf itu menunduk. Pak Reno, diplomat senior. Beliau atasan langsung Mas Arya. Nama itu membuat Bagas menegakkan badan. Ia pernah mendengar nama itu dari laporan investigasi lama. Nama yang sering muncul dalam dugaan proyek gelap, tapi tak pernah terbukti. Sore menjelang malam, Bagas duduk di kafe dekat Menteng. Di meja depannya, ada seorang perempuan dengan jas hitam dan map tebal. Nadia Pramesti. Mereka saling menatap sesaat, dua orang dengan latar berbeda, tapi tujuan yang sama, mencari kebenaran. Saya sudah tahu siapa Anda, kata Nadia tenang. Jurnalis yang keras kepala itu, bukan? Bagas tersenyum miring. Dan Anda pengacara yang tidak takut melawan polisi. Kita sama-sama punya musuh besar. Tapi juga sama-sama kekurangan bukti. Nadia mengeluarkan flash disk dari mapnya. Ini hasil autopsi resmi, dan ini versi yang tidak resmi.
Bagas mengerutkan dahi. Maksudnya? Versi resmi bilang Arya mati lemas karena lakban. Versi tidak resmi, dari dokter forensik yang jujur, bilang penyebab kematian sebenarnya adalah asfiksia, kehabisan oksigen akibat tekanan fisik dari luar. Artinya, ada orang lain di sana. Bagas menatap layar laptopnya. Ia memutar ulang rekaman CCTV, menunjuk sosok bayangan jaket hitam. Mungkin ini orangnya. Nadia menyipitkan mata, menatap lebih dekat. Saya kenal postur tubuh itu. Ia terdiam. Ada kilatan ragu di matanya. Tapi saya belum berani sebut nama. Bagas mencondongkan tubuh ke depan. Sebut saja. Kalau kita saling simpan, mereka akan terus menang. Nadia menarik napas panjang. Saya harus pastikan dulu. Kalau tebakan saya benar, ini bukan cuma kasus pembunuhan. Ini sabotase politik. Malam semakin larut. Kafe hampir tutup. Bagas menatap Nadia, lalu bertanya lirih. Apa kau siap dengan risiko ini? Nadia menatap balik dengan mata yang tenang tapi penuh tekad. Saya sudah kehilangan rasa takut sejak melihat wajah Ibu Arya di pemakaman. Bagas tersenyum samar. Ia tahu, sejak malam itu, mereka berdua sudah masuk ke dalam lingkaran bahaya. Lingkaran yang, sekali dimasuki, tidak bisa lagi ditinggalkan tanpa luka. Beberapa jam kemudian, di tempat lain, sebuah ruangan kantor yang gelap, hanya diterangi lampu meja. Seorang pria berdiri menatap layar laptop, memutar berita yang sedang viral. Di layar terlihat wajah Arya dan judul berita besar, diplomat muda diduga bunuh diri. Ia tersenyum tipis, lalu mematikan layar. Tangannya membuka laci meja, mengeluarkan map biru dengan logo kementerian. Ia menatap map itu lama, kemudian berbisik pelan. Kau terlalu bersih, Arya, dan orang bersih jarang bertahan lama di tempat kotor seperti ini. Lampu padam. Layar hitam. Dan dari kejauhan, suara hujan kembali turun, mengiringi langkah-langkah yang menjauh, meninggalkan jejak samar di lantai marmer. Langit Jakarta siang itu berwarna abu-abu keperakan. Gedung-gedung tinggi berdiri kaku, memantulkan cahaya matahari yang tertutup awan. Di salah satu sudut ibu kota, gedung Kementerian Luar Negeri berdiri megah, dingin, sunyi, dan berlapis formalitas. Disinilah, segalanya tampak rapi di permukaan, namun di balik pintu tertutup, ada intrik yang bisa menjatuhkan karir siapapun dalam sekejap. Nadia Pramesti melangkah dengan mantap menuju ruang resepsionis. Jas hitamnya terlipat rapi, rambut disanggul, langkahnya berirama pasti. Ia datang bukan sebagai kuasa hukum keluarga, melainkan sebagai seseorang yang ingin menelusuri masa lalu Arya Darupangayunan dari sumber paling dekat, tempat ia bekerja. Selamat pagi, saya ingin bertemu dengan Pak Reno Sasmita, ucap Nadia sopan. Beliau sedang rapat, Bu, jawab resepsionis dengan senyum diplomatik khas pegawai kementerian. Kalau begitu, saya tunggu, balas Nadia singkat. Ia duduk di ruang tunggu, menatap dinding yang penuh foto pejabat tinggi dan lukisan bendera di tengah peta dunia. Ruang itu terasa sesak oleh kesunyian. Aroma parfum mahal bercampur dengan udara pendingin yang terlalu dingin. Di meja depan, dua staf muda berbisik pelan, jelas membicarakan dirinya. Ia pura-pura tak mendengar. Tapi hati kecilnya tahu, kabar tentang kehadirannya sudah menyebar sejak ia melewati pos satpam pertama. 20 menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria paruh baya keluar dengan jas abu-abu dan langkah mantap. Wajahnya teduh, tapi matanya dingin. Reno Sasmita, diplomat senior. Atasan langsung Arya semasa hidup. Oh, jadi Anda yang bernama Nadia Pramesti, ucapnya tanpa banyak basa-basi. Benar, Pak. Saya kuasa hukum keluarga almarhum Arya Daru. Saya ingin bertanya beberapa hal, tentu dengan izin Anda. Reno tersenyum tipis. Saya sudah dengar tentang Anda. Tapi maaf, saya tak tahu apa lagi yang bisa saya jelaskan. Kasusnya sudah ditutup oleh penyidik. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak bicara soal penyidikan. Saya bicara soal manusia. Tentang Arya sebagai kolega Anda. Tentang hal-hal yang mungkin belum sempat ia sampaikan. Tatapan Reno sedikit berubah, seolah ada sesuatu yang disentuh dari masa lalu.
Ia memberi isyarat pada resepsionis, lalu berjalan. Baiklah, kita bicara di ruangan saya. Ruang kerjanya luas, wangi kayu jati, dengan jendela besar menghadap taman belakang. Reno duduk, menyalakan rokok, lalu menatap Nadia tajam. Saya tahu apa yang Anda kejar. Tapi percayalah, beberapa hal di dunia ini lebih baik tidak diungkap. Apakah itu berarti Anda tahu sesuatu, Pak? Saya tahu banyak hal, Bu Nadia. Termasuk bahwa Arya adalah anak muda yang terlalu jujur untuk tempat seperti ini. Ia menolak menandatangani perjanjian dengan negara tertentu. Padahal tekanan datang dari atas. Nadia mencondongkan badan. Tekanan dari siapa? Reno menghembuskan asap perlahan. Saya kira Anda sudah tahu jawabannya. Saya ingin mendengarnya dari Anda, bukan dari rumor. Reno tersenyum kecil, namun matanya tidak ikut tersenyum. Anda pikir saya mau mempertaruhkan karir 30 tahun hanya untuk ucapan yang bisa disalahartikan? Suasana hening. Hanya suara pendingin ruangan yang berdesis pelan. Saya hanya ingin tahu, apakah Arya punya musuh di sini? Tanya Nadia, menahan nada suaranya agar tetap lembut. Musuh? Reno tertawa lirih. Di tempat seperti ini, Bu Nadia, semua orang adalah musuh, kalau posisinya lebih tinggi. Nadia menatap foto di meja kerja Reno, foto bersama pejabat tinggi, dengan Arya berdiri di barisan belakang, tersenyum kaku. Ia memperhatikan posisi tangan Reno yang memegang bahu Arya. Terlalu kuat, terlalu menekan. Pak Reno, katanya pelan, Arya menolak tanda tangan perjanjian itu karena isinya janggal, bukan? Anda sudah tahu jawabannya. Jadi untuk apa bertanya lagi? Karena saya ingin mendengar pengakuan dari seseorang yang masih hidup. Reno menatapnya lama. Lalu dengan nada berat ia berkata, Anda pikir kejujuran menyelamatkan seseorang di sini? Justru sebaliknya. Di dunia diplomasi, kebenaran adalah barang berbahaya. Nadia menarik napas dalam. Jadi menurut Anda, Arya mati karena kebenarannya? Saya tidak bilang begitu, jawab Reno cepat. Saya hanya bilang, kadang orang yang tahu terlalu banyak, lebih aman kalau diam. Sebelum Nadia sempat menimpali, suara ketukan pintu terdengar. Seorang staf masuk membawa map biru. Logo kementerian tertera jelas di sudutnya. Nadia spontan menatap map itu, map yang sama seperti dalam rekaman CCTV milik Bagas. Ia menahan napas, menatap logo itu dengan mata melebar. Reno memperhatikan tatapannya dan tersenyum tipis. Ada banyak map biru di sini, Bu. Jangan sampai salah tafsir. Nadia tersenyum kecil tapi tidak membalas ucapan itu. Dalam hatinya, potongan puzzle mulai tersusun. Map biru, jaket hitam, sosok di CCTV. Semua mengarah ke satu tempat, kementerian ini. Sore itu, Nadia keluar dari gedung dengan langkah berat. Di pelataran depan, ia melihat Bagas sudah menunggunya di mobil hitam kecil. Kau berhasil masuk? Tanya Bagas begitu ia duduk. Lebih dari itu, jawab Nadia, menatap lurus ke depan. Aku baru saja duduk satu ruangan dengan orang yang mungkin tahu siapa pembunuh Arya. Bagas menoleh cepat. Kau yakin? Tidak. Tapi aku tahu, semua jawaban ada di dalam map biru itu. Bagas diam sesaat. Lalu ia menyalakan mesin mobil. Kalau begitu, kita harus tahu siapa yang terakhir kali membawa map itu keluar dari kantor. Aku tahu siapa yang bisa bantu, ucap Nadia. Seorang staf IT kementerian. Namanya Jati. Dia dulu sering bantu Arya. Dia bisa dipercaya? Dia pernah diselamatkan Arya dari kasus internal. Hutang budi, biasanya tidak mudah hilang. Malam turun cepat. Mereka tiba di rumah kontrakan kecil di daerah Cempaka Putih. Lampu di teras berkedip-kedip, dan suara jangkrik menggema dari kebun belakang. Jati, pria berkacamata dengan wajah pucat, membuka pintu dengan gugup. Bu Nadia? Mas Bagas? Ya Tuhan, saya kira kalian gak akan datang malam-malam begini. Kami butuh bantuanmu, Jati, kata Nadia tenang. Kami tahu kau masih simpan akses ke server CCTV kementerian. Jati langsung gelisah. Kalau ketahuan, saya bisa dipecat. Kalau tidak ketahuan,
sela Bagas cepat. Kau mungkin bisa bantu bersihkan nama orang yang menyelamatkanmu dulu. Suasana hening. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Akhirnya Jati mengangguk pelan. Oke, tapi cuma malam ini. Setelah itu, saya keluar dari kota. Mereka duduk di depan komputer Jati. Layar menampilkan daftar folder dengan tanggal dan waktu. Jati mengetik cepat, membuka rekaman dari malam kematian Arya. Di layar, terlihat pintu belakang gedung kementerian. 1 jam sebelum Arya ditemukan tewas. Sosok berjaket hitam muncul, membawa map biru. Masuk ke mobil hitam berpelat dinas. Jati menghentikan video. Mobil itu punya siapa? Tanya Bagas cepat. Kalau nggak salah, itu mobil dinas Pak Reno. Nadia menatap layar, lalu menatap Bagas. Sekarang kita punya sesuatu yang lebih dari dugaan. Bagas menghela napas. Kita punya bukti pertama. Namun sebelum sempat menyimpan salinan rekaman itu, layar komputer tiba-tiba berkedip dan mati. Semua lampu rumah padam seketika. Listriknya mati, seru Jati panik. Bukan, jawab Bagas cepat. Ini pemadaman sistematis. Mereka tahu kita di sini. Dari luar, terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Lampu sorot menerpa jendela. Siluet 2 pria berpakaian gelap terlihat di balik kaca. Cepat, sembunyikan flash disknya, perintah Nadia. Jati dengan tangan gemetar menyelipkan flash disk kecil itu ke dalam pot bunga di dekat pintu. Detik berikutnya, suara ketukan keras terdengar. To, buka pintu. Suara ketukan di pintu semakin keras. To, kami dari keamanan kementerian. Tolong buka pintunya. Jati mematung. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Nadia menatap Bagas cepat, satu pandangan cukup untuk membuat keduanya tahu, kalau mereka membuka pintu, semuanya berakhir. Bagas memberi isyarat diam. Ia berjalan pelan ke jendela dapur, mengintip keluar. 2 mobil hitam berhenti di depan rumah. Di bawah sorot lampu, tampak 3 pria berjas gelap. Satu di antaranya memegang handi talkie, dan yang lain membawa sesuatu yang mirip tongkat logam panjang. Mereka bukan keamanan biasa, bisik Bagas. Ini tim bayangan. Nadia menarik napas panjang. Kita harus keluar dari belakang. Lewat dapur? Ya, lewat kebun belakang. Jati, matikan semua perangkat elektronik. Sekarang. Jati segera menarik kabel komputer, mencabut colokan modem. Suara pintu depan kini berubah, bukan lagi ketukan, tapi gedoran. DOG, buka atau kami dobrak. Mereka berlari ke belakang rumah. Pintu dapur hanya ditutup dengan kait besi tipis. Di luar, kebun sempit dengan pagar kayu yang sebagian sudah rapuh. Nadia mendorong pintu perlahan. Angin malam menyergap masuk, membawa aroma tanah basah. Cepat, bisik Bagas. Jati melangkah duluan, lalu Nadia, lalu Bagas menutup pintu pelan-pelan dari belakang. Suara pintu depan akhirnya jebol. Kayu berderak keras, kaca pecah. Periksa seluruh ruangan, terdengar suara berat di dalam. Mereka merunduk di balik semak, menahan napas. Lampu senter mulai menyorot ke segala arah dari dalam rumah. Bagas, bisik Nadia, flash disknya. Masih di pot bunga, kan? Iya, tapi kalau mereka temukan, kita ambil nanti. Sekarang selamatkan diri dulu. Mereka menunggu beberapa detik, lalu merayap ke pagar kayu. Bagas menendangnya pelan, cukup untuk membuka celah. Satu persatu mereka keluar ke jalan kecil di belakang rumah. Begitu kaki mereka menginjak aspal, Bagas berbisik. Kita pisah. Kalau mereka kejar, mereka nggak bisa tangkap kita sekaligus. Jati ikut aku, kata Nadia cepat. Kau ke arah lain. Aku tahu tempat aman. Kau yakin? Yakin. Tanpa banyak bicara lagi, mereka berlari ke arah berlawanan, menembus gelap malam di antara jalan sempit dan lampu kota yang redup. 2 jam kemudian, Bagas tiba di indekos temannya di daerah Kramat. Napasnya masih berat, tapi pikirannya jauh lebih berat. Ia menatap cermin kamar mandi, wajahnya penuh keringat, rambut kusut, mata merah.
Kalau sampai mereka tahu aku punya rekaman CCTV itu, gumamnya pelan. Mungkin aku yang berikutnya ditemukan dengan lakban di kepala. Ia menatap ponselnya. Belasan panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Satu pesan muncul, tanpa nama pengirim. Berhenti cari tahu. Kematian Arya bukan urusanmu. Bagas memandangi pesan itu lama. Lalu ia mengetik balasan. Kalau bukan urusanku, kenapa kalian takut aku tahu? Pesan terkirim. Tapi tidak ada balasan. Sementara itu, di tempat lain, sebuah kontrakan kecil di daerah Cipete. Nadia dan Jati duduk di ruang tamu sempit, lampu redup, udara terasa tegang. Jati masih gemetar. Bu Nadia, mereka tahu alamat saya. Mereka akan kembali. Tenang dulu, kata Nadia menenangkan. Yang penting sekarang flash disk itu masih aman. Tapi kalau mereka temukan, habis kita, Bu. Nadia berpikir keras. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Besok pagi, kita kembali ke rumahmu. Ambil flash disknya. Setelah itu, aku tahu siapa yang bisa bantu. Siapa? Teman lamaku di kejaksaan. Namanya Rama Prasetyo. Dulu sering kerja bareng Arya. Kalau ada orang yang tahu permainan di kementerian, itu dia. Jati mengangguk pelan. Tapi kita harus hati-hati. Setelah malam ini, mereka nggak akan biarkan kita jalan santai lagi. Pagi menjelang. Langit Jakarta mulai berwarna oranye lembut. Nadia memarkir mobil di ujung gang rumah Jati. Mereka berjalan pelan ke halaman. Dari kejauhan, terlihat pintu rumah Jati terbuka sebagian. Itu pintumu terbuka, bisik Nadia. Saya nggak tinggalkan dalam keadaan begitu, Bu. Mereka saling pandang. Lalu Bagas muncul dari balik tembok, menatap mereka kaget. Kalian baik-baik saja? Kau kemana aja? Tanya Nadia cepat. Mereka kehilangan jejakku. Aku muter lewat stasiun. Kau lihat seseorang di sini? Enggak, tapi sepertinya mereka sudah pergi. Mereka masuk perlahan. Rumah itu porak-poranda, laci terbuka, komputer hancur, kursi terbalik. Namun pot bunga di dekat pintu masih berdiri tegak. Nadia langsung membongkarnya. Tanah tumpah ke lantai, dan dari dalamnya muncul benda kecil berwarna perak, flash disk. Masih ada, serunya lega. Bagas langsung menyalakan laptop portabelnya. Mereka memasukkan flash disk itu. Isi file muncul di layar. Folder berisi rekaman, dokumen, dan satu file teks dengan nama Arya_Last. Bagas membuka file itu. Isi teks pendek, tapi membuat jantung mereka berdegup kencang. Jika aku hilang atau ditemukan mati, lihat perjanjian MOU antara Kemenlu dan perusahaan investasi luar negeri berinisial GTP. Ada dana siluman di dalamnya. Aku menolak tanda tangan karena angka-angka tak masuk akal. Ada dua orang yang tahu ini selain aku, Pak Reno dan pejabat tinggi yang tak mau disebut namanya. Tolong pastikan kebenaran ini tidak mati bersamaku. Arya Daru Pangayunan. Hening panjang menyelimuti ruangan. Nadia menutup mulutnya, menahan gemetar. Bagas hanya memandangi layar, matanya tajam, tapi penuh amarah. Jadi benar, ucapnya perlahan. Arya dibunuh karena uang. Bukan hanya uang, sahut Nadia lirih. Ini soal kekuasaan. Arya tahu sesuatu yang bisa menjatuhkan orang besar. Jati berdiri, masih pucat. Kalau begitu, sekarang mereka akan kejar siapapun yang tahu isi flash disk ini. Termasuk kita. Sore hari, mereka bertiga bertemu dengan Rama Prasetyo, teman lama Arya yang kini bekerja di kejaksaan. Rama berwajah tegas, berpenampilan sederhana. Pertemuan berlangsung di kafe sepi di bilangan Senopati. Aku tahu kasus ini belum beres, kata Rama setelah membaca isi file. Tapi kalian harus hati-hati. Aku sudah dengar nama Reno disebut-sebut dalam proyek GTP itu. Kalau benar ada uang siluman, berarti ini bukan sekadar korupsi, tapi konspirasi lintas lembaga. Kau bisa bantu kami dapat data resmi tentang perjanjian itu? Tanya Nadia. Aku bisa, tapi akan butuh waktu. Dan kalian jangan muncul di publik dulu. Banyak mata mengawasi. Bagas menatapnya serius. Berapa besar kemungkinan kita bisa buka ini tanpa dibungkam?
Rama tersenyum getir. Di negeri ini, tipis, tapi bukan mustahil. Malamnya, setelah pertemuan berakhir, Nadia dan Bagas duduk di dalam mobil, diam lama. Lampu jalan memantul di kaca depan, menciptakan bayangan samar di wajah mereka. Aku nggak tahu lagi harus percaya siapa, kata Nadia akhirnya. Percayalah pada kebenaran, jawab Bagas. Itu satu-satunya yang nggak bisa disuap. Tapi kebenaran juga bisa dibunuh. Iya, Bagas menatapnya, tapi cuma kalau kita biarkan. Hening beberapa saat. Lalu ponsel Bagas bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Pesan singkat muncul. Reno sudah tahu kalian punya file itu. Hati-hati malam ini. Mereka saling berpandangan. Nadia menelan ludah. Bagas? Ya? Kita harus cari jalan keluar. Sekarang juga. Sementara mereka meninggalkan kafe, di gedung kementerian, Reno berdiri di depan jendela ruangannya, menatap langit malam yang pekat. Telepon di mejanya berdering pelan. Ia mengangkatnya. Mereka sudah dapat filenya, suara di seberang terdengar dingin. Saya tahu, jawab Reno tenang. Tapi mereka tidak akan sempat membukanya untuk kedua kalinya. Ia menutup telepon, lalu mematikan lampu ruangan. Dalam kegelapan, wajahnya samar, antara manusia dan bayangan. Kau tidak seharusnya melawan sistem, Arya, bisiknya. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu, seolah ikut merasakan beratnya suasana di gedung Kementerian Luar Negeri tempat Arya dulu bekerja. Hujan rintik jatuh di jendela ruang rapat tempat Lila duduk bersama dua penyidik dan kuasa hukum keluarga, Satria Nugraha. Di atas meja terbentang foto-foto autopsi, hasil forensik, dan, yang paling penting, cuplikan rekaman CCTV yang baru ditemukan dari gedung apartemen tempat Arya tinggal. Rekaman itu kabur. Goyah. Tapi ada sosok samar yang terlihat memasuki apartemen Arya malam sebelum kematiannya. Tubuhnya tegap, mengenakan jas abu dan masker. Tidak jelas wajahnya. Namun gerakannya, Lila seperti pernah melihatnya. Ini belum tentu pelaku, kata salah satu penyidik, dengan nada hati-hati. Bisa saja tamu biasa. Satria menatap layar dengan alis berkerut. Tapi lihat jamnya. 2 jam sebelum Arya dinyatakan tewas. Tak ada catatan tamu masuk di pos satpam. CCTV di koridor pun hilang, diganti dengan data kosong. Itu bukan kebetulan. Lila menggigit bibirnya. Tangannya bergetar halus di pangkuannya. Sejak kematian Arya, ia sering dihantui rasa bersalah. Malam itu ia menolak panggilan telepon dari Arya karena sedang lelah setelah rapat. Kini ia menyesal tak menjawab. Lila, kau mengenali seseorang dari rekaman ini? Tanya Satria pelan. Ia ragu. Tatapannya tak lepas dari bayangan sosok di layar. Aku, entah. Tapi langkahnya, posturnya, seperti seseorang dari kantor. Satria mencondongkan tubuh. Siapa? Raka, jawabnya lirih. Raka Pramudia. Dia kolega Arya. Dulu mereka bersaing memperebutkan posisi di Komisi Diplomatik Asia Timur. Tapi Raka kalah. Ruangan mendadak hening. Hanya suara hujan yang terdengar menetes pelan di luar jendela. Penyidik mencatat nama itu dengan cepat. Kita akan panggil Raka untuk dimintai keterangan. Namun, malamnya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat penyidik mencoba memutar ulang rekaman di laboratorium digital, filenya mendadak rusak. Semua data terhapus, termasuk backupnya. Tak mungkin, gumam teknisi dengan wajah pucat. Data ini disimpan di server terenkripsi. Seseorang harus punya akses langsung untuk menghapusnya. Satria menatap layar kosong dengan rahang mengeras. Seseorang tak ingin kebenaran muncul. Keesokan harinya, media mulai mencium adanya kejanggalan. Berita di layar televisi berjudul, rekaman CCTV kasus Arya Daru hilang misterius. Publik geger. Netizen menuding aparat sengaja menutupi fakta. Tekanan semakin besar. Lila merasa napasnya semakin berat tiap kali menyalakan berita. Ia tak tahu harus percaya siapa. Kadang ia curiga bahkan pada dirinya sendiri, mungkinkah ia salah menilai orang-orang di sekitarnya selama ini? Sore itu, ia mendapat panggilan tak dikenal. Suara di seberang terdengar parau dan tergesa.
Jangan percaya siapapun di kementerian, katanya. Arya tahu sesuatu tentang proyek rahasia yang melibatkan dana diplomatik. Itu sebabnya dia dibungkam. Siapa kau? Tanya Lila gemetar. Namun panggilan langsung terputus. Di tempat lain, Raka Pramudia duduk di ruang kerjanya. Ia menatap foto Arya di meja. Mereka berdua tersenyum di depan gedung kedutaan besar di Tokyo beberapa tahun lalu. Tatapannya kini kosong. Ia menyalakan sebatang rokok, menatap layar laptop yang menampilkan kode enkripsi server CCTV. Jari-jarinya mengetik cepat, lalu menekan tombol delete. Asap rokok berputar di udara seperti kabut rahasia yang menyelubungi semuanya. Sementara itu, Satria tak tinggal diam. Ia menemui seseorang dari dalam kementerian yang bersedia berbicara secara rahasia, seorang staf arsip bernama Bagas. Saya tak bisa lama, ujar Bagas cemas, melirik sekeliling kafe kecil di kawasan Menteng. Tapi memang ada dokumen yang hilang dari arsip Arya. Dokumen apa? Surat dari Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo. Tanda tangan Arya di situ, tapi isinya tentang aliran dana ke perusahaan bayangan. Dan kau yakin itu ada hubungannya dengan kematiannya? Bagas menelan ludah. Arya pernah bilang pada saya, kalau aku tiba-tiba mati, jangan percaya bahwa itu kecelakaan. Satria menatapnya lama. Kau sadar kalau pernyataanmu bisa membuatmu dalam bahaya? Bagas menunduk. Saya tahu. Tapi saya tak tahan diam. Malam menjelang, Jakarta tenggelam dalam gemuruh hujan dan kilat. Lila duduk di kamar, menatap foto pernikahan mereka yang retak di pinggir bingkainya. Dalam hatinya ia tahu, kasus ini lebih dari sekadar kematian misterius. Ini tentang rahasia besar yang melibatkan kekuasaan, uang, dan dendam pribadi. Ia menulis pesan singkat pada Satria. Aku tak bisa diam lagi. Aku akan temui Raka besok. Pesan terkirim. Hujan makin deras. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang bergetar, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Lila. Seseorang di dalam mobil mengamati jendela kamarnya. Lalu mesin menyala pelan. Mobil itu pergi, meninggalkan jejak air di jalan basah. Namun Lila tak tahu, pertemuannya besok tak hanya akan membuka kebenaran, tapi juga menjerumuskannya ke dalam bahaya yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pagi itu langit Jakarta tampak kelabu, seperti menahan sesuatu yang berat. Lila berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan kemeja putih sederhana. Matanya sembab, tapi tekadnya jelas. Ia menatap pantulan dirinya dan berbisik pelan, aku harus tahu, siapa yang sebenarnya membunuhmu, Arya. Ia memeriksa ponselnya sekali lagi, tidak ada balasan dari Satria sejak tadi malam. Pesan terakhir yang ia kirim hanya dibaca, tanpa jawaban. Hatinya gelisah. Namun rencananya sudah bulat, ia akan menemui Raka Pramudia pagi ini di kafe tempat mereka dulu sering bertemu bersama Arya. Kafe itu terletak di kawasan Senopati. Musik jazz mengalun lembut, aroma kopi memenuhi ruangan. Saat Lila masuk, Raka sudah duduk di sudut ruangan, memandangi secangkir espresso yang sudah dingin. Lila, sapa Raka pelan, suaranya berat dan sedikit serak. Sudah lama. Ia mengangguk kaku. Aku datang bukan untuk nostalgia, Rak. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Raka menghela napas panjang. Aku tahu kau akan datang pada akhirnya. Lila menarik kursi, duduk di hadapannya. Kau yang terakhir terlihat di apartemen Arya, kan? Tatapan Raka menajam, tapi ia tidak menjawab langsung. Ia memutar cangkirnya perlahan. Kau tahu, dunia diplomatik tidak seindah yang orang bayangkan. Semua tentang kepentingan. Tentang siapa yang bisa kau jatuhkan untuk naik lebih tinggi. Jadi, kau iri pada Arya, potong Lila tajam. Raka tertawa hambar. Iri? Mungkin. Tapi aku tak pernah berniat membunuhnya. Ia menatap langsung ke mata Lila. Namun, Arya terlibat dalam sesuatu yang bahkan aku tak bisa lindungi. Proyek rahasia? Raka menunduk, membisu sejenak. Lebih dari itu, ada dana besar dari luar negeri, dimasukkan lewat jalur diplomatik, yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial. Tapi uang itu lenyap. Arya tahu siapa di baliknya.
Ia mengancam akan membuka semuanya. Dan setelah itu, dia mati? Ya. Raka memejamkan mata, seolah bayangan malam itu masih menghantuinya. Malam itu aku menemuinya. Kami bertengkar. Dia menuduhku ikut dalam permainan kotor itu. Aku marah, meninggalkan apartemennya. Tapi saat aku kembali esoknya, dia sudah ditemukan tak bernyawa. Lila terdiam. Suaranya tercekat. Jadi, kau bukan pelakunya? Raka menatapnya, kali ini lebih lembut. Kalau aku pelakunya, kau tak akan duduk di sini sekarang. Namun sebelum Lila sempat menanggapi, seorang pelayan datang membawa secarik kertas kecil. Untuk Anda, Ibu Lila. Ia membuka lipatan itu. Tulisan tangan di atasnya membuat darahnya berdesir. Jangan percaya Raka. Satria hilang sejak subuh. Lila menatap Raka dengan wajah tegang. Apa maksudnya ini? Raka tampak bingung. Apa? Aku bahkan tidak tahu Satria di mana. Tapi firasat Lila berkata lain. Ia berdiri, mengambil tasnya. Jika kau berbohong, Raka, aku akan tahu. Langit siang itu mulai gelap. Lila menyetir sendiri menuju kantor Satria. Ponselnya terus berdering tanpa jawaban. Setibanya di depan gedung, suasananya aneh. Pintu kantor setengah terbuka, lampu masih menyala, tapi tak ada orang di dalam. Ia melangkah pelan ke dalam ruangan. Di atas meja, ada map terbuka bertuliskan, Proyek Mandala Dokumen Diplomatik Rahasia. Lila memegangnya, membuka lembar demi lembar. Di dalamnya, ia menemukan tanda tangan Raka, Arya, dan seorang pejabat tinggi yang namanya langsung membuatnya membeku, Duta Besar Pradipta Ananta. Arya pernah menyebut nama itu, dulu, saat mereka makan malam bersama. Dia orang berpengaruh, kata Arya waktu itu. Tapi terlalu banyak rahasia di balik senyumannya. Dan kini, semuanya mulai masuk akal. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari belakang. Lila menoleh cepat. Dua pria berpakaian hitam masuk dengan wajah tegas. Bu Lila, mohon ikut kami. Ini demi keamanan Anda, kata salah satu dari mereka. Siapa kalian? Tanyanya panik. Tugas kami membawa Anda ke tempat aman. Ada seseorang yang ingin bertemu. Ia ragu, tapi mereka menunjukkan kartu identitas bertuliskan, Kementerian Pertahanan. Lila menuruti mereka dengan hati berdebar. Mobil hitam mereka melaju kencang meninggalkan gedung, membelah jalanan basah menuju arah yang tak ia kenali. Setelah perjalanan panjang dan menegangkan, mobil berhenti di sebuah rumah besar di pinggiran Jakarta. Di dalam, duduk seseorang yang tak asing di matanya, Duta Besar Pradipta Ananta. Selamat sore, Bu Lila, ucapnya dengan nada tenang, tapi sorot matanya tajam. Saya dengar Anda mulai menyentuh hal-hal yang seharusnya tak Anda sentuh. Lila menggenggam tasnya erat. Arya dibunuh. Dan aku yakin Anda tahu sesuatu. Pradipta tersenyum tipis. Hati-hati, Lila. Dalam dunia diplomasi, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa diungkap tanpa konsekuensi. Jadi Anda mengaku, sergah Lila keras. Tidak, jawabnya dingin. Saya hanya memperingatkan. Ia berdiri perlahan. Arya adalah anak berbakat, tapi terlalu jujur. Ia lupa bahwa kejujuran adalah mata uang paling berbahaya di dunia ini. Lila menatapnya dengan marah. Saya tidak akan diam. Dunia harus tahu. Pradipta mendekat, menatapnya lurus. Kalau begitu, bersiaplah kehilangan lebih banyak dari sekadar suami. Hujan kembali turun saat Lila keluar dari rumah itu dengan langkah gemetar. Air matanya bercampur air hujan, tapi hatinya membara. Kini ia tahu siapa yang harus dihadapi. Namun di kejauhan, seseorang mengintainya dari balik mobil hitam, Raka. Wajahnya tegam, matanya tak lepas dari Lila yang berjalan di bawah hujan. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang. Dia tahu semuanya, katanya pelan. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Suara di seberang menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Kita sudah lebih dulu menyiapkan akhir untuknya. Lalu panggilan terputus. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak Arya meninggal, Lila merasa ketakutan yang sesungguhnya.
karena kebenaran yang ia cari ternyata jauh lebih berbahaya daripada kebohongan yang selama ini ia benci. Angin malam berembus dingin melewati jalan-jalan sepi di kawasan Menteng. Jakarta tampak tertidur, tapi di balik tenangnya kota, badai besar sedang menunggu untuk meledak. Lila berdiri di balkon kamar sewaannya, mengenakan jaket Arya yang masih menyisakan aroma samar parfum favorit suaminya. Sudah 2 hari ia tak tidur. Sejak pertemuan dengan Duta Besar Pradipta, hidupnya berubah menjadi rangkaian ketakutan dan pelarian. Ia tahu kini, kebenaran yang dipegangnya bukan lagi sekadar rahasia kecil. Ini adalah bahan peledak yang bisa mengguncang kementerian, bahkan pemerintah. Di dalam tasnya tersimpan salinan dokumen proyek Mandala yang ia ambil diam-diam dari kantor Satria sebelum 2 pria misterius datang menjemputnya. Dokumen itu berisi tanda tangan, transaksi dana, dan bukti pengiriman uang ke perusahaan fiktif di Singapura. Semuanya terkait dengan nama Pradipta Ananta dan Raka Pramudia. Lila menatap langit, suaranya bergetar dalam doa yang lirih, "Tolong aku, Arya, tuntun aku sampai akhir." Pukul 10 malam, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. "Kalau kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam Arya meninggal, datang ke apartemen lama kalian. Sendirian." Pesan itu tanpa nama, tanpa tanda tangan. Tapi Lila tahu, ia tak bisa mengabaikannya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan menemukan jawaban. Dengan jantung berdebar, ia meninggalkan kamar dan menyetir sendiri menuju apartemen tempat Arya ditemukan meninggal. Hujan baru saja reda, jalanan basah memantulkan lampu kota seperti serpihan kaca. Apartemen itu kini kosong dan dingin. Satpam hanya menatap sekilas lalu membiarkannya masuk, mungkin karena wajahnya sudah dikenal. Koridor di lantai 8 terasa sunyi. Cahaya lampu redup, dan tiap langkah sepatu Lila menggema panjang. Ketika ia membuka pintu kamar Arya, udara lembab langsung menyergap. Semua masih seperti dulu, rak buku yang berantakan, meja kerja dengan tumpukan dokumen, dan ranjang dengan spray putih yang kini menguning di ujungnya. Di tengah ruangan, ada laptop terbuka di atas meja, menyala. Layarnya menampilkan folder bernama Truth_for_Lila. Tangan Lila gemetar. Ia menekan 2 kali. Sebuah video terbuka. Di layar, tampak Arya, masih hidup, duduk di depan kamera. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala dengan keteguhan yang membuat dada Lila sesak. "Jika kau menonton ini, berarti aku sudah tak ada, Lila. Aku tahu mereka akan datang padaku. Aku tahu Raka dan Pradipta berusaha menutup semuanya. Tapi aku tak bisa diam. Ada miliaran rupiah uang bantuan diplomatik yang disalurkan ke proyek fiktif untuk membiayai operasi rahasia di luar negeri. Aku menyimpannya di server pribadi. Kalau aku mati, jangan biarkan mereka menghancurkan kebenaran." Suara Arya serak, seperti orang yang tahu hidupnya tinggal menghitung waktu. "Dan Raka, dia bukan musuhmu, Lila. Dia hanya boneka. Orang yang mengendalikannya lebih tinggi dari yang kita kira. Satria juga tahu, tolong, lindungi dia." Video berhenti. Lila menutup mulutnya, menahan isak. Namun sebelum ia sempat menyimpan file itu, terdengar suara langkah dari arah pintu. "Menemukan sesuatu yang menarik, Bu Lila?" Suaranya dalam dan dingin. Duta Besar Pradipta berdiri di ambang pintu, didampingi 2 pria berpakaian hitam. Lila berdiri cepat, menyembunyikan flash disk kecil yang ia ambil dari port laptop. "Anda tidak berhak masuk ke sini." Pradipta melangkah maju, senyumnya tipis. "Aku pikir kita sudah bicara soal itu. Tapi sayang, kau terlalu keras kepala." Lila melangkah mundur. "Arya tidak bunuh diri. Anda membunuhnya." "Tidak." Pradipta berhenti di tengah ruangan. "Aku hanya memastikan ia tidak membuat negara ini runtuh dengan mulutnya yang terlalu jujur." "Dan Anda pikir membunuhnya adalah cara yang benar?" "Kadang, Lila," katanya pelan, menatapnya dengan mata dingin, "negara hanya bisa berdiri di atas darah orang baik." Tiba-tiba, dari arah belakang muncul seseorang lain, Raka. Wajahnya pucat, tapi matanya menyiratkan konflik batin yang dalam. "Sudah cukup, Pak," katanya tegas. "Ini sudah kelewatan." Pradipta menoleh pelan. "Kau di sini untuk apa, Raka?"
Aku ikut karena aku takut. Tapi aku tak mau lagi jadi bagian dari kebohongan ini. Pradipta tersenyum sinis. Anak muda idealis memang selalu menarik, sampai mereka sadar dunia tak butuh pahlawan. Ia memberi isyarat dengan tangannya. Salah satu anak buahnya maju, menarik pistol. Lila menjerit. Raka berdiri di depannya, melindunginya. Dor! Suara tembakan memecah kesunyian malam. Raka terjatuh ke lantai, darah mengalir di antara ubin putih. Lila berlari menahannya, menatap wajahnya yang pucat. "Kenapa kau lakukan ini, Rak?" isaknya. Raka tersenyum lemah. "Karena Arya teman baikku, dan aku juga ingin menebus kesalahanku." Tangannya gemetar, menyelipkan sesuatu ke tangan Lila, sebuah kartu memori kecil yang penuh noda darah. "Simpan ini, kebenaran ada di dalamnya." Lalu matanya terpejam. Lila menatap Pradipta dengan amarah yang tak bisa dibendung. "Kau pikir bisa menghentikan semuanya dengan membunuh orang?" Pradipta mendekat. "Aku tak perlu menghentikan semuanya. Aku hanya perlu memastikan tak ada yang tersisa untuk bercerita." Namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, sirene polisi terdengar meraung dari luar. Lampu merah biru memantul di jendela apartemen. Pradipta menatap Lila dengan pandangan dingin terakhirnya. "Kau menang hari ini, tapi perang belum berakhir." Ia berbalik cepat, melarikan diri lewat pintu darurat bersama anak buahnya. Beberapa menit kemudian, Satria muncul bersama petugas polisi. Nafasnya terengah, wajahnya kotor dan basah. "Lila," serunya, memeluknya erat. Ia menangis di pelukannya. "Raka mati, Sat, dia menebus semuanya." Satria menatap tubuh Raka yang tergeletak. "Aku tahu. Dan berkat dia, kita punya bukti." Lila mengangkat kartu memori berdarah itu. "Arya, akhirnya kau tidak mati sia-sia." Di luar jendela, sirene masih meraung. Hujan kembali turun, menutup malam penuh darah itu dengan suara yang samar, seolah langit sendiri sedang berduka. Namun di balik semua kesedihan itu, lahirlah sesuatu yang baru. Kebenaran. Kebenaran yang kini tak lagi bisa disembunyikan, karena Lila bersumpah akan menyeret semua nama yang terlibat ke cahaya, berapapun harga yang harus dibayar. Malam itu belum benar-benar berakhir bagi Lila. Walau Pradipta dan anak buahnya telah melarikan diri, keheningan yang tertinggal di apartemen Arya terasa lebih mencekam dari suara tembakan manapun. Bau darah masih menempel di udara, bercampur dengan aroma hujan yang menyusup lewat jendela terbuka. Tubuh Raka telah dibawa oleh petugas, tapi bayangan wajahnya yang tersenyum lemah masih membekas di mata Lila, seperti pesan terakhir yang belum sempat diucapkan. Satria berdiri di sampingnya, wajahnya lelah dan tegang. "Kita harus segera memindahkan semua bukti ini ke tempat aman," katanya serak. "Pradipta bukan orang biasa, Lila. Kalau dia berhasil keluar dari negeri ini, segalanya akan sia-sia." Lila menggenggam kartu memori kecil di tangannya, benda seukuran kuku jari, tapi isinya bisa menjatuhkan banyak kepala besar. "Aku tak akan biarkan mereka lolos," ucapnya mantap, walau suara gemetar sedikit terdengar di ujung kalimat. 2 hari berlalu. Kabar tentang penemuan bukti baru dalam kasus kematian Arya mulai bocor ke media. Tapi publik hanya tahu setengahnya. Sementara itu, di balik layar, kekuatan besar sedang berusaha membungkam kebenaran sebelum sempat disiarkan. Satria mendapat kabar dari rekan di kejaksaan, beberapa pejabat tinggi mulai melakukan damage control. Nama Pradipta dihapus dari sejumlah dokumen resmi, rekening asing ditutup, dan saksi-saksi dihilangkan satu persatu. "Ini sudah bukan penyelidikan biasa," kata Satria dengan wajah tegang. "Ini perang informasi. Dan kita berada di tengahnya." Lila menatap tumpukan dokumen di atas meja kerja kecil di rumah kontrakannya. Ia tak lagi takut, hanya marah. "Kalau mereka bisa menghapus data, aku akan buat semuanya viral. Dunia harus tahu siapa mereka." Satria ragu. "Kalau kau lakukan itu, nyawamu bisa hilang seperti Arya." Lila menatapnya lurus. "Justru karena Arya mati, aku harus hidup untuk membuktikan kebenaran." Malam itu mereka menyusun rencana. Kartu memori berisi file rahasia dari laptop Arya akan diserahkan pada seorang jurnalis investigasi yang dikenal berani,
Rani Adiwirya dari majalah Tempo Nusantara. Ia sudah menunggu di lokasi netral, sebuah gudang tua di kawasan Tanjung Priok. Hujan turun deras ketika mobil mereka tiba di sana. Rani sudah menunggu, mengenakan jas hujan panjang dan topi hitam. Wajahnya dingin, tapi matanya tajam seperti elang. "Semua siap?" tanyanya cepat. Satria mengangguk. "Ini datanya. Jangan unggah dulu sampai kami pastikan Pradipta tak bisa kabur." Rani menerima kartu memori itu dengan hati-hati. "Kau sadar, begitu ini keluar, kita semua jadi target." Lila menatapnya tanpa gentar. Kebenaran memang selalu membuat musuh. Namun sebelum mereka sempat beranjak, suara ledakan kecil terdengar dari arah luar gudang. Lampu padam. Asap tebal mulai memenuhi ruangan. "Pergi!" teriak Satria. 3 sosok bersenjata masuk dari pintu belakang. Lila dan Rani berlari ke arah tangga besi sementara Satria menahan mereka. Suara tembakan menggema, memantul di antara dinding baja. Lila hampir terjatuh, tapi Rani menarik tangannya. "Ayo, cepat." Dari atas, mereka melihat Satria tertembak di bahu namun masih melawan. Salah satu penyerang roboh. Lila ingin turun, tapi Rani menariknya lebih kuat. "Kalau kau kembali, semua perjuangan ini sia-sia." Akhirnya mereka berhasil keluar lewat jendela darurat, berlari di bawah hujan malam. Di kejauhan, gudang itu terbakar perlahan, kobaran api memantul di genangan air, menelan semua suara. Beberapa jam kemudian, di sebuah rumah aman yang disediakan oleh Rani, Lila duduk terpaku menatap dinding. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. "Dia masih hidup, kan?" "Satria?" tanyanya lirih. Rani menghela napas. "Aku belum tahu. Timku sedang mencari. Tapi kalau benar ada orang dalam di kementerian, mungkin mereka sudah tahu kita punya data itu." Lila terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku kehilangan semuanya, Ran. Arya, Raka, mungkin juga Satria." Rani menatapnya lembut. "Tapi kau masih punya satu hal, alasan mereka mati." Kalimat itu menyalakan kembali semangat di dada Lila. Ia berdiri, menatap jendela yang basah oleh hujan. "Kalau begitu, kita teruskan. Besok pagi, kau unggah semuanya. Aku tak peduli siapa yang terseret." Rani menatapnya dengan kagum, di balik tubuh ringkih itu, tersimpan keberanian yang langka. Pagi berikutnya, seluruh jagat media dikejutkan oleh berita besar. Skandal dana diplomatik Mandala terbongkar, dugaan pembunuhan terencana diplomatik muda Arya Darupangayunan. Nama Pradipta Ananta terpampang di layar televisi, di media daring, dan di media sosial. Rekaman video pengakuan Arya yang tersimpan dalam kartu memori itu viral, disaksikan jutaan orang. Pemerintah terpaksa membentuk tim investigasi independen. Tekanan publik begitu besar, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Namun di balik gemuruh pemberitaan, Lila tahu, kemenangan ini belum selesai. Ia masih belum melihat Pradipta tertangkap. Siang itu, saat ia keluar dari rumah aman menuju mobil, seorang pria berjaket gelap mendekatinya dengan langkah tergesa. "Bu Lila," katanya cepat. "Ada yang ingin bicara dengan Anda." Lila hendak bertanya, tapi sebelum sempat bereaksi, pria itu menyerahkan amplop coklat kecil dan langsung pergi tanpa menoleh. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu foto, wajah Pradipta, duduk di kursi pesawat, tersenyum tenang. Di bawah foto, tulisan tangan kecil berbunyi, "Penerbangan ke Zurich. Malam ini." Lila menatap foto itu lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang penuh tekad. "Baiklah," bisiknya pelan, "permainan belum selesai." Ia mengambil ponselnya, menelepon seseorang. "Rani, siapkan tiket ke Swiss malam ini. Kita akan tuntaskan semuanya di sana." Hujan sore kembali turun di Jakarta. Di antara suara petir yang jauh, semangat Lila tak lagi dilandasi oleh duka, melainkan oleh api keadilan yang kini menyala di hatinya. Ia tak lagi sekadar istri dari seorang korban. Ia kini adalah pemburu kebenaran yang akan mengguncang dunia diplomatik sampai akar-akarnya. Dan jauh di ketinggian langit malam nanti, 2 pesawat akan bertemu di langit yang sama,
Satu membawa pelarian, satu membawa kebenaran. Yang satu berlari dari masa lalu. Yang satu menuju akhir cerita. Pesawat malam menuju Zurich lepas landas tepat pukul 23.40. Langit di atas Soekarno-Hatta diguyur hujan deras, tapi bagi Lila, itu hanya tanda alam bahwa semua yang kotor akan segera disucikan. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap kilatan petir di kejauhan. Di dalam jaketnya, terselip flashdisk kecil, salinan terakhir dari data rahasia Arya. Rani duduk di sebelahnya, wajahnya tegang tapi penuh kendali. Begitu kita tiba, orang dalam di kedutaan Indonesia akan bantu kita, katanya pelan. Tapi ingat, Pradipta punya jaringan di mana-mana. Kau tak boleh sendirian, Lila. Lila hanya mengangguk, matanya tetap menatap keluar. Aku tak takut mati, Ran. Aku cuma takut kalau kebenaran ikut mati bersamaku. 6 jam kemudian, Zurich, Swiss. Udara dingin menggigit tulang saat mereka keluar dari bandara. Kota itu tampak tenang, terlalu tenang, seolah tak tahu bahwa di balik ketenangan itu, sedang berlangsung perburuan rahasia antara pemburu dan buronan. Mereka disambut oleh seorang pria jangkung berjaket wol, memperkenalkan diri sebagai Dimas, staf kedutaan yang ditugaskan membantu mereka. Kami sudah tahu keberadaan target, katanya cepat. Pradipta menyewa apartemen mewah di tepi Danau Zurich, atas nama samaran Dr. Adrian Pullman. Dia dijaga 2 orang bersenjata. Rani menatap Lila. Ini kesempatan kita. Lila menarik napas panjang. Tidak. Ini saatnya aku menatap matanya sendiri. Malam berikutnya, Lila berdiri di depan gedung kaca modern yang memantulkan cahaya bulan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena tekad yang nyaris meluap. Ia naik ke lantai 8 bersama Dimas. Begitu pintu lift terbuka, aroma parfum mahal bercampur asap cerutu langsung menyeruak. Di ujung koridor, Pradipta duduk di balkon, menatap danau dengan segelas anggur di tangan. Sudah kuduga kau akan datang, katanya tanpa menoleh. Suara itu tenang, seperti ular yang bersiap menggigit. Lila melangkah perlahan, suaranya dingin. Aku tak datang untuk balas dendam, Pradipta. Aku datang untuk kebenaran. Pradipta tersenyum tipis. Kebenaran? Di dunia ini, yang disebut kebenaran hanyalah versi yang paling banyak disebarkan. Dan sayangnya, aku punya cara untuk mengubah versi itu. Ia menoleh, matanya memancarkan kesombongan yang sama seperti malam ia menekan pelatuk di kamar Arya. Arya terlalu polos, lanjutnya. Ia pikir idealisme bisa menyelamatkannya. Tapi di dunia diplomatik, yang bertahan hanya yang tahu kapan harus kotor. Lila menggenggam pistol kecil di balik mantel. Dan sekarang kau pikir bisa lari dari semua itu? Pradipta tertawa pelan. Lari? Tidak, Lila. Aku sudah membeli tempat baru di dunia yang tak bisa dijangkau hukum negerimu. Kau pikir aku datang ke sini tanpa rencana? Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang. Dimas masuk perlahan, tapi sebelum sempat bicara, suara desingan peluru melesat, Pradipta menembaknya lebih dulu. Dimas roboh seketika. Lila berteriak dan menembakkan pelurunya ke arah Pradipta. Satu tembakan mengenai bahu, membuat pria itu tersungkur tapi belum mati. Berhenti, Lila, teriak Rani dari alat komunikasi. Polisi Swiss sedang dalam perjalanan. Jangan lakukan sesuatu yang membuatmu kehilangan segalanya. Lila berdiri di depan Pradipta yang kini tersudut di lantai, darah mengalir di kemejanya. Semua ini, karena keserakahanmu, ucapnya. Pradipta tertawa getir. Keserakahan? Tidak. Ini, kelangsungan hidup. Lila menatapnya lama. Lalu menurunkan pistolnya. Tidak. Ini, akhirmu. Beberapa menit kemudian, suara sirine polisi bergema di kejauhan. Lila meletakkan pistolnya di lantai, mengangkat tangan. Pradipta tergeletak, masih hidup, tapi tak lagi bisa lari. Petugas Swiss datang, disusul perwakilan Interpol dan Kedutaan Indonesia. Semuanya terjadi begitu cepat, tapi Lila hanya diam. Ia tak menangis, tak berteriak, hanya menatap danau yang tenang di luar jendela, memantulkan cahaya biru lampu polisi. 2 minggu kemudian, berita penangkapan Pradipta mengguncang dunia diplomatik internasional.
Pemerintah Indonesia mengumumkan reformasi besar-besaran, dan nama Arya Daru kini dikenang sebagai pahlawan integritas. Dalam upacara sederhana di Jakarta, Rani berdiri di samping Lila saat pemerintah memberikan penghargaan anumerta untuk Arya. "Dia akhirnya menang, Lila," bisik Rani. Lila mengangguk pelan. "Bukan dia saja. Semua orang yang pernah percaya bahwa kejujuran masih ada." Malamnya, Lila berdiri sendirian di makam Arya. Ia meletakkan bunga putih dan menatap nisan itu dengan senyum tenang. "Sudah selesai, Mas," katanya lirih. "Aku janji, tak akan ada lagi yang mati sia-sia." Angin malam berhembus lembut, membawa harum melati dari kejauhan. Dan di langit Jakarta yang redup, satu bintang tampak paling terang, seolah memberi isyarat bahwa kebenaran memang selalu menemukan jalannya, meski harus melewati darah, api, dan air mata.